Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala pujian, kebesaran dan keagungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas kita besarkan, kita puji, kita agungkan di atas dunia. Itu hanya Allah. Karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya Khaliq itu segala-galanya, adalah segala-galanya. Sedangkan makhluk ini semua diciptakan oleh Khaliq Allah. Jadi seluruh makhluk semuanya lemah, tidak ada kekuatan daya upaya kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada sama kita hari ini, harta, benda, pakaian, jabatan, semua itu datang dalam diri kita itu karena kasih sayang dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengambil itu semua, maka kita tidak ada daya dan upaya. Itu namanya rumah. Apa boleh Khaliq yang menciptakan dia? Maka sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala segala puji dan kebesaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang seharusnya kita lebih cintai. Tidak ada manusia yang seharusnya kita lebih sayangi. Bahkan orang tua kita sendiri melebihi cinta kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai ibuku bapakku dan aku mencintai." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imanmu belum sempurna. Imanmu belum sempurna. Sebelum engkau mencintaiku, melebihi engkau mencintai." Jadi cinta kita yang pertama kepada Allah, yang kedua cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua. Sehingga sahabat selalu berkata dalam riwayat, "Ya Rasulullah, aku korbankan ibu dan bapakku." Coba. "Ya Rasulullah, aku korbankan ibu dan bapakku dan diriku dan keluargaku." Sehingga di dalam pertempuran banyak sekali kisah di dalam pertempuran bagaimana para sahabat dalam mengorbankan dirinya dari keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang ibu datang ketika anaknya yang sudah dewasa sudah pada meninggal semua, ketika itu pasukan perang akan dikirim lagi, pasukan dia akan dikirim, maka seorang ibu tinggal membawa anaknya masih tersisa tinggal satu masih yang kecil. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bawa anak ini untuk berjuang." Untungnya kecil tidak bisa apa. Bahkan dia nanti jadi apa? Jadi urusan kita. Karena masih tidak bisa apa.
Maka ibu dikatakan Rasulullah bahwa jadikan dia kami sehingga apabila orang ingin menyerahkan padanya itu dia saya. Bagaimana kecintaan para sahabat yang lagi memenuhi sahabat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sudah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sekali lagi kecintaan kita kepada saudara Allah melebihi cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajar, Pak. Orang yang banyak memberikan sesuatu kepada kita, orang yang memberikan banyak manfaat kepada kita, dia adalah guru kita sedekah. Kita mati-matian mencintai. Kita habis-habisan mencintai dan mengikuti dia. Ada orang yang begitu baik sama kita, kasih. Bagaimana kita terhadap dia? Tumbuh cinta, kasih sayang, penghormatan. Ini Nabi melebihi itu semua. Suatu saat Aisyah radhiyallahu meminta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, doakan agar aku mendapatkan kebaikan dunia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu. Ya Allah, kunna Aisyah dunia akhirat. Ya Allah, berikan kebaikan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Saking-senangnya Siti Aisyah radhiyallahu sehingga Siti Aisyah memeluk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tidak selamat diwakili kebaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, saya sendiri dengan dua tersebut. Saya katakan kepada Rasulullah, saya sangat senang dengan dua tersebut. Kali dua keselamatan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, baik perhatikan ini doa aku. Begitu cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga begitu tadi saya katakan tidak ada orang yang seharusnya kita mencintai daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan untuk kamu hari hanya sekali, untuk keselamatan kebaikan dunia dan akhirat. Itu aku senantiasa panjatkan doakan untuk umatku setiap saat. Untuk kita setiap saat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa. Saudara Allah Subhanahu Wa Taala kita begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seandainya kita balas kebaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan apa yang kita miliki sampai akhir datang, maka ini tidak akan bisa membalas kebaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum nanti ketika di akhirat, belum nanti ketika di akhirat, belum nanti ketika di surga Allah. Maka saudara Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita senantiasa banyak berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mengikuti menjalankan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak jumpa lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa lagi memberikan hati kita jumpa langsung sebagaimana sahabat, tetapi kita bisa selalu memberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak mengikuti mencontohi sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjalankan sunnahku, berarti dia telah mencintai. Jadi kalau kita boleh bawa kehidupan kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 jam, bagaimana boleh tidur sampai tidur kembali kesadaran kita dan sebagainya, kita belajar bagaimana mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kali ini dengan orang-orang kami, dengan anak-anak remaja sekarang, mereka kalau mencintai sesuatu, mencintai orang, mencintai suatu keutamaan, gaya hidup, maka dia nampakkan itu gaya hidup dalam kehidupan. Sehingga kita katakan bahwa ini dia sudah, ini dia sedang.
Masa kita orang yang mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mendapatkan sunnah di dalam kehidupan. Ini kan lucu. Kita sebagai umat Nabi mengaku mencintai Nabi, tidak mau mendapatkan sunnah di dalam kehidupan. Maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita senantiasa banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di hari, di pagi, di subuh seperti ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita dengan para sahabat bahwa dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim satu pasukan jihad ke suatu tempat namanya Najd. Maka pasukan ini dikirim dan dia kembali begitu cepat sekali kembali. Dan dia kembali dengan membawa kemenangan yang begitu banyak, harta rampasan yang begitu banyak. Harta rampasan itu halal pada saat itu bagi orang-orang Islam. Kenapa halal? Karena ketika barang rampasan itu ganimah itu diserahkan kembali kepada orang-orang kafir yang memilikinya, maka barang rampasan itu atau ganimah tadi itu akan dipakai kembali oleh orang kafir untuk memperkuat dirinya menyerang orang Islam. Maka pada saat itu halal ya. Karena kalau dikembalikan akan digunakan kembali. Beli ini, beli itu untuk menyerang orang-orang Islam, untuk membunuh orang-orang Islam. Maka pada saat itu halal untuk diambil. Maka dibawa. Maka sebenarnya antara sama dengan sekarang itu, kenapa itu kalau ada polisi tangkap seperti apa? Anak-anak nakal dia bawa busuk, dia bawa tali, dia bawa senjata, dikembalikan atau tidak? Dan dikembalikan itu, kalau dikembalikan, dia pakai lagi untuk ditangkap dan dikembalikan. Maka seperti itulah juga dulu, sehingga rampasan itu halal bagi para sahabat pada saat itu. Maka saya mengatakan Allah Ta'ala dengan membawa itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya sama kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan kita perbandingan antara nilai dunia dan nilai akhirat. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terlalu terkesan dan mencintai dunia. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengarahkan hati kita agar kita lebih condong dan mencintai akhirat daripada dunia. Bukan berarti tidak cari dunia lagi, Pak. Bukan seperti itu. Dalam Islam ini tidak ada pelajaran kewajiban. Apa itu? Meninggalkan dunia, tidak ada. Tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengarahkan hati kita agar tidak terlalu mencintai dan membesarkan dunia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hadis-hadisnya itu selalu memberikan perbandingan dunia dan akhirat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, kami telah mendapatkan kemenangan yang cepat dengan membawa ganimah yang sangat besar." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu," kata Nabi, "sesuatu yang lebih cepat dan lebih bagus daripada apa yang kau dapatkan itu." Lebih cepat dan lebih bagus dari apa yang kau dapatkan itu. Ini sudah mau dibalikkan ini apa? Hatinya sahabat dan tadinya condong kepada dunia yang dianggap begitu besar. Mau dibalikkan, mau dipandangkan bahwa itu semua kecil. Maka mau beritahukan kepada sesuatu yang cepat dan lebih banyak, lebih besar. Apa itu kata Nabi? Yaitu engkau pergi sholat subuh berwudu dengan sempurna, kemudian engkau pergi berjalan ke masjid sholat subuh berjamaah, kemudian engkau duduk dan engkau sholat 2 rakaat sampai waktu datangnya waktu yang dimakruhkan telah selesai dan engkau sholat 2 rakaat. Coba, itu lebih baik daripada apa yang kau dapatkan semuanya. Bahkan dalam hadis yang dikatakan, barang siapa yang setelah sholat subuh seperti ini, kemudian kita duduk bermusyawara, baca Al-Quran atau zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala
Nabi katakan sampai 7 kali, lebih baik daripada umrah dan haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membalikkan perhatian daripada umat ini dari tadi cinta dunia, membesarkan dunia menjadi cinta dan membesarkan akhirat. Sehingga Pak ada hadis Nabi itu, kenapa kata ulama hadis ini itu di pagi hari. Bahkan sebelum kita sholat subuh 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar atau sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia besar isi. Kenapa hadis ini disampaikan Nabi di pagi hari, di subuh hari? Kata ulama adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, wahai umatku, kalau sebentar engkau bekerja di pagi hari, engkau mendapatkan beraktivitas, engkau mendapatkan banyak sekali harta dalam kehidupan dunia ini. Anggaplah kita dapat dalam hari itu 7 triliun, bahkan tidak usah lagi cerita jutaan, 7 triliun lah kita cerita sampai triliun yang paling tinggi. Maka hadis ini mengatakan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amal agama. Wahai umatku, jangan sampai engkau mengejar dunia yang nilainya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan engkau meninggalkan satu amal agama. Coba. Dan perbandingannya apa? Hanya amalan sunnah saja, maka dunia ini sudah tidak ada apa-apa. Inilah Nabi selalu membandingkan daripada hati kita, supaya masyarakat Allah Ta'ala jangan sampai dari pandangan kita ini dunia begitu besar sehingga kita meninggalkan amal agama. Bahkan menjadi kerugian dunia kita dapatkan sesuatu yang lebih besar telah kita tinggalkan. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari seperti ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada sahabat untuk senantiasa memperbarui iman, untuk senantiasa meningkatkan iman. Dalam rangka itu semua tadi, supaya apa? Agama, kebesaran Allah, kebesaran sunnah, kebesaran agama itu jauh lebih besar dalam pandangan kita daripada kebesaran dunia. Maka Nabi senantiasa mengajarkan kita memperbarui iman, meningkatkan iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Maka orang beriman pada kita senantiasa meningkatkan imannya dan meningkatkan kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya Allah Taala, karena iman dalam diri kita ini itu Pak, dia seperti kain. Dia seperti kain yang dia akan kusam, yang dia akan luntur. Apa yang membuat kusam dan luntur daripada keimanan kita? Ya inilah dunia yang ada di hadapan kita. Inilah dunia yang ada di hadapan kita. Dan kita tidak bisa lari dari itu. Maka kita diminta senantiasa memperbarui, meningkatkan iman kita. Dengan cara apa? Banyak bicara tentang kebesaran Allah, banyak mengulang-ulang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu mereka setiap nabi selalu berjumpa dengan sahabat, dan sahabat yang selalu berjumpa dengan sahabat yang lain, pertanyaan pertama mereka ketika bersama setelah mengucapkan salam, bagaimana keadaan iman hari ini? Coba. Kalau kita, bagaimana bisnis hari ini? Ngapain? Kenapa? Sehingga dunia terus. Sehingga luntur lagi kita punya ini. Luntur lagi kita, pusat lagi kita punya ini. Para sahabat ketika jumpa, bagaimana keadaan iman? Mari kita beriman sesat. Maka sudah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita di mana saja kita berada, senantiasa kita mengulang-ulang bicara tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Khaliq, yang Allah Subhanahu wa taala yang pencipta. Sekali lagi, Khaliq ini adalah sifat Allah yang mencipta. Maka yang dicipta semua makhluk lemah, tidak ada daya upaya kecuali datang dari yang Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk. Dan dalam penciptaan seluruh makhluk, Allah Ta'ala menciptakan yang besar, Ibrahim AS sampai binatang yang paling kecil, itu mudah bagi Allah.
tanpa bapak dan tanpa ibu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa perantaraan daripada seorang bapak. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua perantara pertemuan antara seorang ibu dan bapak. Coba. Ini semua ini cerita yang sangat luar biasa supaya kita kenal Allah. Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam tanpa sebab ibu bapak seperti kita. Nabi Isa alaihissalam tanpa sebab seperti kita, tanpa bapak. Bahkan yang ajib di zaman Nabi Saleh alaihissalam, di zaman Nabi Saleh alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unta yang namanya binatang makhluk dari pandangan kita, kambing dari kambing, sapi dari sapi, itu sapi, unta lahir dari unta. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan dan kebesarannya di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam pada kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala mampu melahirkan satu unta dari perut bukit saudara mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika bukit ini pun melahirkan daripada unta itu, maka bukit ini pun meraut seperti unta betina yang melahirkan anaknya. Allah. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Bahwa hebatnya dalam penciptaan Allah Taala berkehendak apa saja boleh. Khalid terserah apa boleh. Dan itu berlaku dan itu terjadi. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah menciptakan itu semua, Allah Subhanahu wa taala tidak lepaskan seluruh makhluk dalam genggaman Allah. Maksudnya di dalam kekuasaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala tidak lepas begitu saja. Seluruh makhluk, mau dia api, dia mau makhluk apa saja, semua tetap dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu api, Pak, tidak dalam genggaman Allah, tidak dalam kekuasaan Allah, maunya jadi baik setengah mati hidup. Begitu kita bakar api sedikit dan maunya jadi, dia jadi besar. Begitu kompor kita nyalakan dan maunya jadi itu api, terbakar. Tiap hari kita dengar akan ada musibah-musibah. Kalau gunung itu maunya, maka tiap hari meletus itu gunung akan menyusahkan kita. Kalau seluruh makhluk-makhluk itu maunya jadi setengah mati kita hidup, tidak akan teratur kehidupan kita seperti ini. Tetapi seluruh makhluk dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, itu tergantung yang menciptakan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita baca dalam kisah-kisah Al-Quran bagaimana daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang sifatnya membakar, yang sifatnya memberikan bahaya mudarat kepada kita ketika api itu sudah besar. Daripada yang kita biasanya rumah yang terbakar dihabisi oleh api. Kalau api itu sudah membesar, ini Pak, ini direncanakan, ini pembakaran ini direncanakan. Dalam kisah selama kurang lebih 4 bulan, maka Namrud memerintahkan seluruh daripada rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Sehingga kayu bakar itu tingginya melebihi gunung-gunung pada saat itu. Direncanakan untuk mengeksekusi Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk memberikan mudarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu pun dalam kisah ketika dibakar, saking sudah dibakarnya itu api, maka tidak ada orang yang bisa mendekat. Maka ulama katakan untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke tempat itu, maka diperlukan alat khusus. Tidak mungkin Pak besar apinya orang berada bawa Nabi Ibrahim masuk ke dalam, tidak mungkin. Maka diikat dan dimasukkan menggunakan alat khusus. Kata ulama pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditapel masuk ke dalam dengan ukuran yang sudah ditentukan. Masuk ke dalam. Coba. Bagaimana kira-kira? Sekali lagi makhluk tergantung Khalik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk sifat
bahwa segala apa yang ada di atas dunia dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya Allah, begitu agungnya Allah, maka tidak ada yang pantas kita punya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara muliakan yang hari-hari kita mau bicara supaya kita kenal Allah, iman kita kembali lagi. Iman kita kembali lagi senantiasa pada iman yang sempurna, sehingga saudara Allah Ta'ala dalam konteks betulkan, membenarkan, meningkatkan iman kita, maka senantiasa kita bicara tentang rukun-rukun iman. Dan dalam Al-Quran ada dua yang selalu menjadi yang menonjol dalam Al-Quran untuk selalu kita ulang-ulang untuk bicarakan tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, yaitu selalu bicara tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, supaya kita kenal Allah, dan selalu bicara tentang kampung akhirat. Penting Pak kampung akhirat ini. Jangan sampai kita ini lalai dari kampung akhirat. Jadi kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita hidup di dunia lalai dari mengingat kampung akhirat. Pak, saya tanya kita, mau kemana kita? Mau kemana kita? Kalau kita ke kampung akhirat, mau kemana kita? Orang yang sudah meninggalkan dunia ini mau kemana mereka? Ke kampung akhirat. Yang diawali dengan kematian, yang diawali dengan kubur, alam barzakh, dan nanti terus-terus beberapa alam lagi. Kita mau ke akhirat. Jangan sampai kita tidak tahu di kampung akhirat. Jangan sampai kita lalai dari kampung akhirat, tidak pernah mengingat akhirat. Allah, ini penting sehingga Al-Quran yang paling menonjol tentang iman ini yang diceritakan. Tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Selalu ingat kampung akhirat. Karena ketika orang ingat kampung akhirat, hidupnya di atas dunia ini dia akan membawa sifat takwa. Dia akan hati-hati. Setiap apa yang ada di hadapannya, yang dia lihat selalu akhirat. Ini boleh tidak? Ada sesuatu yang dia bekerja, di dalam itu selalu ada dua perkara, baik buruk. Wah, ini baik kerjakan, ini baik untuk akhirat saya. Ini orang tidak baik, tinggalkan. Karena ini buruk untuk kehidupan akhirat saya. Inilah pentingnya kita mengingat kampung akhirat, supaya dalam kehidupan dunia ini kita selamat. Itu pandangan kita selalu. Kerjakan karena baik untuk akhirat saya, tinggalkan karena buruk untuk akhirat saya. Maka akan ada sifat takwa dalam kehidupan kita kalau kita selalu ingat kampung akhirat. Tapi Pak, kalau orang tidak ingat akhirat, jadi di kehidupan. Pokoknya baik buruk singkat, ambil semua. Tidak ada pandangan kampung akhirat, tidak pernah melihat keselamatannya di akhirat. Maka sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bicara tentang kampung akhirat. Mari Pak kita belajar bicara tentang kubur, bagaimana itu di kubur, sehingga sudah dimuliakan Allah Ta'ala. Saking seringnya para sahabat bicara tentang kubur, ketika kubur diceritakan di hadapan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya mengingat kubur. Kubur Pak ini tempat persinggahan pertama. Di kubur ini bukan seperti hotel. Di kubur ini ada makhluk Allah. Yang makhluk Allah ini tidak melihat yang masuk ini raja, presiden, menteri, semua disingkat. Memang tugasnya hanya satu, menyiksa. Pak, karena itu mereka bukan lagi. Hanya satu tugasnya. Apa tugasnya? Menyiksa saja. Menyiksa saja dia. Maka dia tidak melihat yang datang ini raja, presiden, pokoknya yang dia lihat dia mau disiksa atau tidak. Yang dilihat amalnya. Itu saja. Tidak bisa disogok malaikat. Saya tidak bisa, pokoknya dia menyiksa. Sekarang setiap malaikat itu telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada malaikat itu bukan tempat santai-santai di kubur. Sehingga Nabi katakan kubur adalah tempat persinggahan pertama. Kubur bisa menjadi taman-taman surga.
dan kubur bisa menjadi lubang-lubang api. Kalau kita tidak selalu memandang seperti itu, maka hidup kita akan semau nafsu. Maka penting selalu mengingat akhir. Di awal mengingat kubur, kemudian mengingat daripada masyarakat. Mari kita selalu membuka cerita-cerita tentang masyarakat. Masa ini bukan lapangan tempat semua, nanti masa ini semua orang yang awal kali sampai terakhir akan ada di situ. Akan ada di situ. Menunggu untuk dipanggil. Pak, kalau kita datang ke rumah sakit pakai BPJS, menunggu. Balik di situ tak biasa. Lama tak biasa menunggu. Sudah sakit di semuanya, menunggu lagi. Dan kita menunggu bukan sambil minum. Kita menunggu tergantung daripada amal perbuatan kita di dunia ini. Ada orang yang menunggu dalam keadaan keringatnya sampai di mata kaki. Ada yang menunggu sampai keringatnya sampai di lututnya. Bahkan ada yang tenggelam, saudara melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menunggu di tempat itu. Mari kita selalu cari apa itu pada masyarakat, apa itu pada masyarakat. Supaya rasa takut dalam diri kita, muncul sifat takwa hidup dalam di atas dunia ini. Maka saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita dihadapkan di tiang sirah. Pak, di tiang sirah perjalanan 1500 tahun perjalanan. 1500 tahun perjalanan. Allah di tiang sirat itu, Pak. Dalam hadis yang sahih itu ada gancu di tiang sirat ini. Yang mana di tiang sirat ini tipisnya 7 kali rambut yang kita pegang. Rambut itu bagi rambut. Kemudian tajamnya pisau yang tertajam di atas dunia ini. Kemudian di antara yang tipis itu ada gancu. Kerja gancu ini, Pak, hanya menggancu orang-orang untuk dilemparkan di bawah. Di bawah ini, Pak, bukan air terjun. Di bawah ini bukan kolam air, tapi di bawah ini kolam neraka jahanam. Ya Allah, Allahumma selamatkan. Di bawah, Pak, neraka jahanam. Ini gancu. Maka sering melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang sahabat saking kenalnya dengan kampung akhirat, dia duduk bersama istrinya, dia tidur bersama istrinya. Tiba-tiba Abdullah bin Usama, dia langsung ingat kampung akhirat di tiang sirat, dia langsung menangis. Istrinya di pangkuannya, dia menangis. Dia bersama istrinya. Saking hebatnya itu kerohanian para sahabat. Kenapa hari-hari bicara tentang kampung akhirat? Maka dia menangis meneteskan air mata. Karena istrinya berkata, wahai suamiku, kenapa menangis? Maka suaminya berkata, berkata, ya istriku, aku teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kampung akhirat, tentang kampung akhirat. Bagaimana nanti orang di tiang sirat, mereka akan berjatuhan sebagaimana jatuhnya hujan dari langit. Wah, jatuhnya hujan dari langit. Maka saya berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar cerita itu, istrinya pun juga menangis. Maka saya berikan Allah, inilah hati para sahabat, mereka lebih condong ke kampung akhirat. Maka saya berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Isra ini anak 20 dalam dunia. Karena subuh tadi 55. Maka saya berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya, saudara kata kita senantiasa bicara tentang kebesaran, keagungan, dan bicara tentang kampung akhirat. Karena apabila ini muncul dalam kehidupan kita, iman yang selalu kita jaga, tingkatkan, pelihara, maka akan wujud amal. Amal ini tidak susah diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka yang pertama wujud adalah sholat. Karena sholat ini adalah perintah yang paling pertama diperintahkan kepada kita setelah iman. Dan sholat ini adalah amal yang paling pertama nanti akan ditanya dihisab
apabila kita meninggal. Sehingga saudara Allah Ta'ala, apabila sholat kita bagus maka bagus semuanya, dan apabila sholat rusak maka sholat rusak semua daripada amalan kita. Maka penting bagaimana kita senantiasa menjadikan sholat sebagai amalan dan menjadikan sholat kita sebagai tempat kita untuk senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini adalah geraknya orang-orang beriman. Para Anbiya alaihissalam, apabila mereka mendapatkan masalah, maka mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, penyelesaian setiap masalah itu adalah sholat. Wa'mur 'alaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lillah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk mereka senantiasa menjaga sholat mereka. Senantiasa menjaga sholat. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ada masalah apa saja selesaikan dengan sholat. Karena sholat adalah jalan keluar dari setiap masalah kita dunia dan akhirat. Karena itu tadi yang pertama hisab sholat, apabila sholat bagus semuanya. Dan apabila siapa menjaga sholatnya lima waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid berjamaah, maka Allah Ta'ala akan berikan 5 keutamaan kepada dia. Keselamatan di dunia akhirat. Yang pertama, karena kita masih ada di dunia, Allah Ta'ala akan berikan keberkahan dalam kehidupan dunia kita. Yang kedua, setelah kita meninggal, Allah Ta'ala akan mudahkan kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Setelah itu pindah alam lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita catatan amal dari tangan kanan. Setelah itu pindah lagi di titik sirat, lewat sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Dengan menjaga sholat betul-betul dengan tertib yang sempurna, dengan berusaha bagaimana sholat kita khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjamin 5 kebaikan kepada kita dunia sampai masuk ke dalam surga. Maka saya berikan Allah Ta'ala bagaimana kita mengajak orang-orang sekitar kita, anak istri kita, orang-orang sekitar kita. Kalau mereka mau sahabat, jaga ini sholat, saudara berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk memperbaiki sholat kita, senantiasa kita belajar ilmu. Untuk memperbaiki seluruh amal sholat kita, memperbaiki daripada amalan-amalan yang lain, haji dan lain-lain, puasa, zakat kita, perlu kita belajar ilmu agama. Perlu sekali datang kepada alim ulama, bertanya tentang perkara dunia maupun akhirat. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita juga supaya ilmu ini tidak menjadikan kita sombong. Itu ada obatnya. Obatnya apa? Senantiasa kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila orang ditakdirkan Allah Ta'ala dia memiliki ilmu agama yang lebih dari orang lain, maka dengan keseimbangan zikrullah, maka dia katakan ini pun datang dari Allah, sehingga dia tidak pernah sombong. Tapi kalau orang dengan ilmunya jauh dari zikrullah, jauh dengan amalan-amalan rohaniah, maka dia akan menganggap semua ini datang karena kepandiannya. Maka imbangi dengan apa? Zikrullah. Karena zikrullah akan melembutkan daripada hati kita. Seorang yang lebih berilmu harus lebih kencang amalan rohanianya, harus lebih kencang zikirnya, sehingga dia mengenal Allah. Semua datang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara melihat Allah Ta'ala. Kemudian juga amal ini tidak berhubungan dengan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan manusia. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah itu bagus, tetapi hubungan kita dengan manusia rusak. Ini semua juga akan menghancurkan daripada ibadah kita. Sehingga nanti dia kira karena banyaknya rusaknya hubungan antara manusia, maka banyak orang yang datang dengan membawa amalan-amalannya, maka dia menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia banyak menselami sesama manusia. Maka ini penting kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Saling menghormati, menghargai yang muda, menghormati yang tua, menganggap yang tua itu sebagai bapaknya, sebagai bapaknya. Yang tua, yang muda menganggap itu sebagai anaknya. Saling menghormati kita, saling menjaga. Dan yang paling gampang itu adalah pergaulan. Ulama beritahu kita, perlakukanlah seseorang sebagaimana engkau merasa nyaman kalau juga diperlakukan seperti itu. Kangen. Itu enak sekali di bahasa ulama. Perlakukanlah seseorang baik kata maupun tindakan sebagaimana engkau merasa nyaman ketika engkau diperlakukan seperti itu. Dan janganlah engkau perlakukan seseorang sebagaimana engkau merasa tidak nyaman kalau kau juga diperlakukan seperti itu. Kan enak, bukan
hukum kita sesama manusia. Kemudian karena sesama manusia dia akan menjadi hujah juga bagi kita. Dia akan menjadi saksi juga bagi kita bahwa dia pernah begini berbuat ini sudah dimuliakan Allah. Begitu juga kalau kita berbuat buruk sama dia, menjadi hujah juga saksi bagi kita yang memberatkan hati kita di akhirat. Maka sebaiknya kita berbuat baik saja kepada siapa saja. Kemudian saya berkata Allah, seluruh amal ini akan terjaga. Ada nilainya besar kalau kita menjaga yang namanya keikhlasan kita. Bagaimanapun amal kita, perbuatan baik kita kepada sesama manusia, tapi kalau tidak disertai dengan keikhlasan, maka amal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa pikir risau bagaimana setiap manusia ini selamat dan masuk ke dalam surga. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersama Nabi ditandu satu orang kafir yang telah meninggal dunia. Nabi menangis. Umar lalu bertanya, Rasulullah, kenapa kamu menangis? Bukankah dia orang kafir orang Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda berkata, wahai Umar, untuk itulah aku menangis. Karena dia mati menuju keburukan Allah Subhanahu wa taala, menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diutus untuk seluruh manusia, bagaimana manusia semuanya selamat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi melihat orang meninggal tanpa agama, tanpa iman, Nabi bersedih. Satu ketika ada satu orang anak Nasrani yang selalu berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cari di mana ini anak, tidak pernah lagi muncul. Maka dia beritahu Nabi, anak ini sekarang sakit keras dan dia sakratul maut. Nabi bergegas ke rumah anak ini. Sampai di rumah tersebut, anak tersebut itu dalam keadaan sakratul maut. Maka Nabi mendekati anak itu. Maka Nabi katakan, wahai anak, ucapkan la ilaha illallah, maka engkau akan selamat. Anak ini karena ada bapaknya, maka ini menoleh ke bapaknya sebagai tanda dia minta izin. Maka bapak ini berkata, anakku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Nabi, tidak ada sesuatu yang membuatku senang selain dengan masuknya anak ini, karena dia akan selamat daripada siksa. Jadi pandangan Nabi itu seperti itu. Ketika orang beriman, ketika orang taat, Nabi begitu senang. Ketika orang itu mati dalam keadaan kekafiran, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi begitu sedih saudara Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara bilang Allah Subhanahu wa taala, kerisuan inilah juga yang harus ada dalam hati kita. Selain kita ibadah, selain kita berhubungan sama manusia, menjaga keikhlasan kita, maka bagaimana kerisuan, kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga ada di hati. Hari ini kita risau ada kebakaran, ada gempa bumi, kirim makanan sebanyak-banyaknya. Memperhatikan fisik orang-orang di sekitar kita, kirim, itu bagus, kita dapat pahala. Tapi ketika ada banyak sekali orang-orang yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diam. Padahal ini lebih bahaya daripada masalah makan dan minum. Satu orang di antara kita, anak-anak kita, dia tidak memiliki baju, dia tidak memiliki ini, maka kita akan berusaha. Tapi ketika dia tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala, kita masih tenang-tenang saja. Maka saya berkata, ada dua kerisuan yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Kerisuan tentang perkara dunia, orang-orang sekitar kita, dia sakit, dia tidak ada beras apa kita kasih. Tetapi yang juga yang sangat penting adalah kerisuan tentang keadaan agama, rohaniat orang-orang di sekitar kita. Ini lebih bahaya. Ini lebih bahaya. Orang mati tidak makan, orang mati tidak minum, selesai masalah. Tapi orang mati tidak jaga salatnya, dia orang Islam, maka ini masalah yang sebenarnya. Karena satu orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa usul yang disarankan oleh agama, bisa jadi itu istri kita, anak kita, orang dekat kita, walaupun kita di masjid, maka akan tertulis namanya di pintu neraka yang dia harus masuki. Dan sebelum masuk ke dalam neraka, maka dia akan menuntut kepada orang-orang di sekitar. Ini penting jadi perhatian. Maka kita punya ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita dulu, tanggung jawab memperhatikan keadaan daripada dunia mereka, dan juga tanggung jawab memikirkan daripada kerohanian agama orang-orang di sekitar. Bagaimana sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita masyarakat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkannya, dan kita juga senantiasa mengajar
dengan agama, menjaga agama kita senantiasa supaya ikhlas, dan senantiasa kita juga ada kerisauan kepada saudara-saudara kita, dengan membawa kerisauan bukan hanya kerisauan dunia, tetapi juga kerisauan agama terhadap orang-orang di sekitar kita. Insyaallah ini, maka insyaallah kita di sini di Samata Gabun Tolopul itu setiap bulan kita ada jemaah yang keluar 3 hari di pekan kedua dalam rangka meningkatkan kerisauan, meningkatkan kasih sayang kita dalam hal pandangan agama orang-orang di sekitar kita. Maka insyaallah Bapak-bapak boleh gabung dengan kita setiap pekan kedua kita hijrah dari tempat kita. Kenapa hijrah? Karena dengan hijrah itu begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala melihat keadaan neraka, begitu banyak orang disiksa. Maka ketika kembali ke atas dunia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai Aisyah, hari ini tidak ada lagi istirahat untuk Muhammad." Kenapa? Nabi katakan, kita baru kejar dengan waktu bagaimana setiap orang selamat dari siksa neraka, karena Nabi sudah tidak jalan. Maka Nabi telah menghabiskan segalanya untuk menyelamatkan daripada umatnya. Kenapa kita hijrah? Ketika kita hijrah di masjid yang kita datangi, maka kita datang di masjid, kita keliling begitu banyak rumah, kita akan lihat begitu banyak rumah, begitu banyak orang, tetapi yang datang di masjid begitu sedikit, sehingga ukuran itulah yang membuat kerisauan dalam diri kita. Ya Allah, banyaknya orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Dan ketika itu terus terjadi, kita pindah masjid begitu lagi, maka akan tumbuh kerisauan. Kerisauan ini akan kembali kepada kita dengan melihat orang-orang di sekitar kita. Ya Allah, ternyata anakku juga baik, ternyata saudaraku juga baik, yang juga taat. Ini adalah tanggung jawab saya. Kerisauan itu akan muncul ketika kita berhijrah melihat daripada keadaan umat di sekitar kita. Insyaallah ini subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.